Kami, kelompok 1, ingin mempresentasikan tugas besar sistem embedded dengan tema yaitu monitoring suhu dan kelembaban. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah Retnosari, Ali Akbar, Darsini, Agus Afandi, dan Uun Unet. Adapun latar belakang dari proyek IoT ini merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Pada dasarnya, IoT ini mengacu pada benda yang dapat didefinisikan secara unik sebagai virtual dalam struktur berbasis internet. Di sini kita menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan suhu dan kelembaban. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda, sedangkan kelembaban udara adalah jumlah uap air di udara. Kelembaban sendiri adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat diekspresikan dalam kelembaban absolut dan kelembaban spesifik atau kelembaban relatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem Internet of Things secara sederhana dengan menggunakan sensor suhu yang tersambung ke internet. Untuk mengetahui suhu dari ruangan yang ingin kita cek suhunya, dan suhu pun dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat di mana kita letakkan alat tersebut. Desain project 1. Rangkaian desain. Rangkaian desain project pada software. 2. Implementasi rangkaian desain. Alat dan bahan yang digunakan untuk rangkaian desain yaitu 1. Laptop. 2. Software Arduino. 3. DHT11. 4. Kabel jumper. 5. Kabel micro USB. 6. Node MCU. 7. Breadboard. 8. Aplikasi Android Blink. 3. Blink. Blink untuk memunculkan hasil dari pengamatan nilai suhu dan kelembapan melalui jaringan. Selanjutnya, program project. Pada program project seperti berikut. Include berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah diidentifikasi pada header file SPI, ESP8266, Blink, ESP, dan Simple Timer. Chart out ialah token yang didapatkan di aplikasi Blink. Selanjutnya, mengatur WiFi untuk connect ke jaringan, yang mana SSID menggunakan Afifah dan password Afifah 333, dan kabel jumper pada pin 4. Simple Timer mengirimkan waktu naik setiap detik ke pin virtual, dan ada void sense yang sensor prosedur mengembalikan nilai H dan T, dan jika bukan nilai H tersebut maka akan menampilkan file to read from DHT sensor. Serial bagian 9600 menggunakan serial port men-setting kecepatan data ke 9600 bps. Void loop yaitu pengulangan. Hasil implementasi. Pada gambar-gambar di samping sudah tertera bahwa rangkaian sudah terhubung satu sama lain. Setelah rangkaian terhubung, maka decoding menggunakan Arduino yang dihubungkan Wi-Fi pada Android yang mempunyai aplikasi Blink, sehingga hasil dari suhu ruangan dapat dilihat melalui aplikasi tersebut, dan suhu dapat berubah-ubah sesuai alat itu diletakkan di ruangan yang berbeda. Pada tampilan web, terdapat nilai sensor. Selanjutnya yaitu program web. Di sini terdapat include berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file ESP8266. Di dalam program web terdapat setting jaringan, mengkonfigurasi Wi-Fi untuk menyambungkan ke jaringan, yang mana SSID menggunakan embed dan password 123456789 dan alamat IP host atau server yaitu 192.168.43.231. Terdapat Simple Timer, mengirimkan waktu naik setiap detik ke pin virtual. Selanjutnya ada Serial Begin 9600, membuka serial port
men-setting kecepatan data ke 9600 bps. Selanjutnya yaitu void setup adalah fungsi yang dipanggil ketika sketch atau program dimulai dan hanya akan berjalan sekali saja. Void loop yaitu pengulangan fungsi untuk melaksanakan atau mengeksekusi perintah dari program yang dibuat secara berulang dan berjalan terus-menerus selama Implementasi dilakukan di ruang tertutup dan terbuka, dilakukan secara berulang kali, dilakukan berpindah-pindah tempat, dan suhu berubah sesuai tempatnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dalam proyek kali ini adalah cara mengukur suhu dengan menggunakan ESP8266 dan DHT11 yang diprogram melalui Arduino dan terhubung menggunakan jaringan Wi-Fi yang diisi username dan passwordnya dengan terhubung aplikasi Blink. Hasil dari pengukuran suhu yang telah kita amati akan terlihat pada aplikasi Blink. Pada saat Android yang sudah menyambung, kita dapat melihat hasil tersebut berubah-ubah saat kita bawa alat tersebut ke pindah tempat. Suhu pun akan ikut serta berubah sesuai suhu ruangan tersebut. Berikut kami akan mendemonstrasikan aplikasi kami yang berjudul Kelembapan Suhu. Langkah pertama, kita mulai merangkai device menggunakan ATMCU sebagai inti dari alat dan DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan. Kemudian setelah selesai merangkainya, kita membuat program untuk membaca sensor DHT11 yang nantinya data sensor tersebut dikirim. Setelah program diupload ke NodeMCU, maka kita dapat melihat output sensor menggunakan serial monitor pada Arduino IDE.